Pojok Seram Channelへようこそ. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Kisaragi Station. Hayo kita mulai. Januari 2004 tersebar berita tentang orang hilang. Wanita dengan nama akun Sumiko dari diskusi anonim Forum 2 Channel menulis kisah ini dan karyanya sudah diadaptasi dari terbitan asli yang diberi judul Stasiun Kisaragi Stasiun Arwah Zaman Modern. Membaca tulisannya seorang gadis bernama Haruna, mahasiswi jurusan antropologi yang sedang mengerjakan tesis kelulusan tentang orang hilang misterius, menemui sang penulis untuk sesi wawancara. Dia dipersilakan masuk oleh Rin, keponakan dari Sumiko yang juga tinggal di sana. Di dalam rumah itu ada sebuah ruangan dengan tempelan koran tentang kasus seorang hilang secara misterius. Tak lama Sumiko datang dan Haruna meminta diceritakan kisah di tanggal 8 Januari 2004 yang dialami Sumiko sendiri, yaitu menembus dunia lain. Jadi malam itu, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2004 jam 23.40, Sumiko menumpang kereta terakhir dan dia meminta saudaranya untuk menjemputnya di stasiun Saginomiya. Awalnya suasana di dalam kereta terlihat normal di mana beberapa penumpang terdengar masih chat-chatan sedangkan Sumiko sendiri sibuk dengan kerjanya. Tak berapa lama situasi tiba-tiba menjadi senyap tanpa adanya penumpang lain. Kereta melaju dengan cepat dan seharusnya kereta api Ensu tidak mempunyai jalur terowongan, tapi anehnya malam itu kereta memasuki terowongan. Setelah keluar dari terowongan, kereta berada di sebuah tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Ponsel tidak menangkap sinyal dan ada beberapa orang di kereta yang tepar sedangkan ruangan operator tertutup tirai sehingga tidak bisa melihat ke dalam. Sumiko mencoba membangunkan seorang siswi bernama Asuka dan akhirnya semua penumpang terbangun dengan kebingungan yang sama. Kereta kemudian berhenti di stasiun Kisaragi. Nama yang cukup asing tapi mereka semua tetap turun di sana. Sumiko lalu berbincang dengan siswi yang ternyata adalah salah seorang siswi di sekolahannya. Untuk sekedar diketahui, Sumiko juga adalah wali kelas 1 yang baru bergabung di sekolahan gadis ini. Si tukang mabok datang dan langsung tidur di kursi sambil menitip pesan untuk membangunkannya ketika kereta datang. Tak sengaja kakinya menendang minumannya sampai terjatuh dan pecah. Pada akhirnya Sumiko memutuskan untuk mencari transportasi lain bersama Asuka, tapi yang mereka temukan hanyalah rumah-rumah yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Terdengar suara teriakan dari sebuah rumah dan ternyata kedua anak tengil ini. Satu temannya yang lain tidak terlihat padahal seharusnya mereka bertiga. Sumiko dan Asuka kembali ke stasiun untuk menanyakan apa yang terjadi, tapi mereka sendiri juga tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah ingin segera keluar dari tempat aneh itu dan tiba-tiba terdengar suara erangan dari teman mereka yang bernama Daisuke. Tidak ingin berlama-lama, kedua orang yang bernama Miki dan Sota ini kemudian berjalan pergi yang bermaksud ingin pergi ke stasiun berikutnya. Sumiko juga mengikuti instingnya untuk mengajak Asuka pergi. Sambil jalan, Sumiko menanyakan kepada kedua orang ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi ceritanya tadi mereka berencana mencari tos serba dengan berkeliling dan Daisuke diserang sesuatu. Entah apa itu, yang pasti sesuatu itu terlihat seperti pembuluh darah yang dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh dan mereka langsung kabur meninggalkannya. Tak lama ponsel Miki berdering dari Daisuke tapi Miki merasa takut untuk menjawab telepon tersebut. Sumiko lah yang akhirnya menjawab telepon dengan menanyakan keadaannya, tapi Daisuke tidak menjawab. Yang terlihat hanyalah wajahnya yang sedikit babak belur. Si tukang mabuk muncul tiba-tiba yang mengatakan telah mendengar suara festival seperti drum taiko yang sedang dimainkan. Mereka semua mendengarkannya sekarang dan Sota berkata suara ini jugalah yang terdengar saat Daisuke diserang tadi. Sota menyuruh mereka semua untuk lari tapi si tukang mabuk menarik tangan Sumiko dan mengajaknya meminta bantuan kepada warga. Tak lama tangannya berubah seperti urat nadi yang menjalar sampai ke matanya, lalu meletus mengenaskan. Mereka semua lari tapi Miki merasa sudah kecapean dan meminta untuk beristirahat sejenak. Sota yang temperamen ini tidak setuju dan ingin menghajarnya, tapi ditahan oleh Sumiko. Sumiko hanya menyuruhnya untuk tidak menyakiti Miki, tapi di otak Sota, itu sebuah perintah dan dia merasa sangat tidak senang disuruh-suruh. Tak lama terdengar suara seseorang yang mengatakan terlalu berbahaya berjalan di atas rel kereta. Kakek yang ngomong itu ada di bawah sana dan hanya selang beberapa detik dia sudah berdiri di atas rel.
Kakek lalu melakukan pengejaran dan dari depan Daisuke tiba-tiba muncul yang meminta Sota untuk membantunya. Miki ingin membantu tapi dia malah tertangkap si kakek dari belakang. Mereka pun tiba-tiba terbakar bersama dan menghilang, begitu pula dengan Daisuke. Melihat itu, Sota menemukan cara untuk bertahan, yaitu mengorbankan orang hidup agar tidak bertemu dengan makhluk aneh itu untuk sementara waktu. Jadi targetnya sudah pasti Sumiko dan Asuka. Sumiko menyuruh Asuka untuk segera lari sedangkan dia akan melawan Sota. Keduanya terluka karena saling menyerang yang pada akhirnya Sumiko dan Asuka berhasil kabur yang sampai di depan terowongan Isakino. Mereka masuk dan di tengah jalan Sumiko terjatuh karena luka di kakinya. Asuka disuruh pergi duluan dan sebelum itu Asuka sempat mengikatkan kain di kaki Sumiko. Tak berapa lama Sota sampai juga di terowongan dan mereka kembali terlibat baku hantam. Di saat-saat Sumiko hampir dilukai, Asuka kembali yang langsung mendorong Sota. Hal ini membuat Sota semakin menggila dan ingin mengorbankan Asuka. Baru saja dia ingin melenyapkan Asuka, lampu penerang tiba-tiba pecah dan Sota menghilang secara misterius. Keduanya terdiam dan Sumiko yang menggunakan senter ponselnya menemukan Sota yang sedang disedot ke atas dibarengi suara tawa pria. Mereka pun lari dan keluar dari terowongan. Sumiko sempat jatuh dan menanyakan kenapa Asuka kembali tadi, yang dijawab ibunya pernah berpesan agar tidak melawan suara hati nurani. Karena itulah Sumiko berjanji bahwa dia harus membawa anak ini kembali ke dunia mereka, tapi takdir berkata lain. Lanjutan ceritanya, mereka disamperin seorang pria yang menawarkan tumpangan ke rumah sakit. Sang supir berkata jangan khawatir, semua baik-baik saja sepanjang dia menyetir dan mereka berdua sempat tertidur. Sumiko sadar duluan dan membangunkan Asuka. Supir itu ternyata kejadian yang ingin memangsa mereka. Mobil terhenti dan kondisinya mereka berdua sudah di luar mobil, tapi tangan Asuka ditarik. Sumiko menjepitnya berkali-kali dengan pintu mobil dan singkat cerita mereka berhasil kabur. Sumiko terjatuh dan dari belakang sang supir setan itu pun sudah semakin mendekat. Semakin mereka lari, semakin terdengar suara drum taiko yang berasal dari sebuah pintu bercahaya terang. Mereka ingin berlari ke sana tapi sayangnya dihalangi oleh supir tadi. Sumiko melakukan perlawanan dan menyuruh Asuka untuk segera masuk ke pintu itu, tapi anak ini sangat setia. Dia tidak tega melihat gurunya dalam posisi terjepit dan langsung menyerang monster kejadian itu. Mitsuko disuruh pergi duluan dan beberapa orang yang menjadi korban tadi pun sudah bermunculan sambil berkata tolong. Sekarang posisi berbalik. Asuka yang diserang oleh supir dan Sumiko langsung menolongnya. Singkat cerita, Asuka lah yang pergi duluan dan pembuluh darah itu tiba-tiba menghiasi tangan Sumiko. Ternyata pintu itu bukanlah jalan keluar melainkan jebakan dan Asuka pun menghilang begitu saja. Sumiko lah yang tiba-tiba sudah berada di dunia nyata dan dia sendiri tidak mengerti bagaimana caranya. Dia kembali di tanggal 8 Januari 2011 yang artinya 7 tahun kemudian. Kejadian ini sangat membingungkan di mana dia mengalami ini hanya semalam tapi ternyata sudah 7 tahun di dunia nyata. Setelah kejadian itu Sumiko beberapa kali mengambil rute di jam yang sama tapi tidak pernah lagi sampai ke stasiun terkutuk tersebut. Ponsel jadul inilah yang menjadi saksi bisu atas kejadian mengerikan dan di sana masih tersimpan pesan-pesan di malam tersebut. Harusnya Sumiko mengingat dia menaiki kereta di jam 11.40 malam, tapi ternyata dia pertama kali naik itu di jam 10.20 dan sempat tertidur. Setelah itu dia lanjut lagi menumpang kereta api ke arah yang berlawanan, dan dari pesan-pesan yang dikirimkan ke saudaranya, Sumiko sempat mengatakan dia tertidur lagi di kereta dan berakhir kembali ke stasiun Hamamatsu. Setelah itu barulah dia naik kereta terakhir di jam 11.40. Dari pengalaman tidurnya berkali-kali itu, Haruna mulai mempunyai pertanyaan tentang lift ke dunia lain yang menurut legenda jika naik ke lantai 4, kemudian turun lagi ke lantai 2 dan menuju ke lantai 6, maju beberapa langkah maka akan sampai di dunia lain. Diam-diam ternyata Rin mendengar percakapan mereka dari luar dan tersenyum entah apa yang ada di otak gadis abegong satu ini. Sebelum pamit pulang, Haruna menanyakan apakah Sumiko masih menjadi seorang guru yang diakuinya tidak lagi karena dia merasa menyelamatkan seorang siswi saja gagal sedangkan ibu Asuka masih mencarinya sampai detik ini. Setelah itu Haruna pergi ke stasiun dan menumpang salah satu kereta untuk melakukan hal yang sama persis seperti Sumiko waktu itu. Sampailah dia menumpangi kereta terakhir dan awalnya semua normal-normal saja sampai akhirnya apa yang diharapkan pun terjadi. Suasana mendadak sepi dan kereta melaju kencang melewati terowongan. Haruna terbangun dan kereta sudah berada di dunia lain. Penumpang di dalam kereta juga sama. Seorang bapak-bapak memakai jas, 3 anak begundal, dan seorang anak SMA yang tertidur.
Ruang kemudi tertutup dan semua orang terbangun dengan kebingungan yang sama. Tibalah mereka di stasiun Kisaragi. Haruna mengulang pengalaman Sumiko pada saat itu dengan orang-orang yang sama, bahkan dialog yang sama. Awalnya Asuka melihat goresan retak di sebuah rumah dan Haruna menanyakan apakah dia mengenal Bu Sumiko yang adalah wali kelas 1 di sekolahannya dan dijawab tidak. Ingatan mereka pun diset ulang. Karena Haruna sudah mengetahui detail ceritanya, setidaknya dia bisa mencegah apa yang akan terjadi selanjutnya dengan menahan botol minum yang akan pecah seperti yang terjadi sebelumnya. Dia juga mencoba mencegah para begundal ini untuk pergi tapi ditertawakan seperti orang bodoh dan didorong. Haruna tidak menyerah dan mencoba menyusul mereka. Di luar sudah terdengar suara gendang. Haruna menyuruh mereka agar segera kembali ke stasiun walaupun harus dengan pemaksaan dan cerita benar-benar berubah. Jika sebelumnya Daisuke lah yang menjadi korban pertama, kini berubah menjadi Sota. Sesuatu seperti akar pohon menjalar dari bawah dan menyebar ke seluruh badannya. Singkat cerita, Sota pun tewas mengenaskan dan mereka segera kembali ke stasiun. Haruna mengajak mereka semua untuk pergi ke stasiun berikutnya, tapi si bapak berjas ini menolak. Mereka berjalan dan di tengah-tengah, Miki mendapat telepon dari Sota. Sota tidak bersuara tapi menunjukkan gambarnya yang sedang sekarat aneh. Haruna begitu tenang melihat itu semua yang akhirnya mengundang pertanyaan dari yang lainnya. Dari belakang si bapak menyusul tapi dia pakai muntah-muntah dulu dan seperti yang sudah-sudah, suara gendang pun terdengar semakin jelas. Mereka semua menyuruh si bapak untuk cepat bergegas tapi dia masih lenje-lenje. Harusnya dia sudah ditinggalkan tapi Asuka menghampirinya yang katanya tidak ingin melawan hati nurani. Selang sekian detik ada sesuatu yang ingin menyerang tapi beruntungnya mereka tidak sengaja menghindar karena si bapak yang ingin muntah. Jadi momen ini berhasil dirubah lagi di mana seharusnya si bapak sudah meletus di cerita masa lalu. Scene selanjutnya ada kakek yang muncul di rel dan mengejar mereka. Sota muncul dari depan dan Haruna langsung mengambil tindakan dengan menghujamkan pisau ke arah Sota lalu mendorongnya ke kakek. Mereka pun meledak bersama dan Miki terselamatkan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan masuk ke terowongan Isakino. Karena apa yang sudah terjadi, mereka semua sudah mulai percaya perkataan Haruna dan berhasil melewati terowongan. Sebuah mobil berhenti dan menawarkan tumpangan tapi masalahnya satu mobil tidak muat untuk mereka semua. Selagi mereka berdiskusi, Haruna melihat-lihat sekitar dan akhirnya menimpuk si supir dengan batu hingga pingsan. Jadi, yang punya mobil itu jugalah yang ditinggalkan. Lama menyetir, tiba-tiba si supir muncul lagi di depan mobil dan kelindes. Saat-saat seperti ini, mobil juga mogok dan semua orang gercep turun dari mobil tapi Pak Supir masih ketahan karena sabuk pengaman yang nyangkut. Berusaha semaksimal mungkin, akhirnya sabuk terlepas, tapi takdir berkata lain. Monster itu sudah berada di belakang dan memangsanya. Tinggallah keempat orang ini dan mereka menemukan sebuah rumah yang tidak ada dalam cerita Sumiko. Walaupun begitu, mereka tetap masuk dan rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Daisuke berjalan ke lantai atas untuk memeriksa sekitar dan hanya selang beberapa detik, dia berteriak kencang yang ternyata bertemu dengan Sota. Sota langsung menyerang dan Miki yang ingin melerai pun menjadi korban. Mereka bertiga terbakar dan menghilang begitu saja. Dinding rumah seperti terbakar yang menyebar cepat dan para monster pun bermunculan. Mereka lalu berlari ke ruangan lain di mana terlihat ada sinar tapi Haruna mengingat perkataan Sumiko dulu. Haruna mencoba berlari ke arah sinar itu dan setelahnya monster itu datang yang langsung menyerang Asuka. Saat-saat seperti ini Haruna dilema dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika dia masuk mungkin Asuka akan terselamatkan seperti ceritanya dulu. Dia lalu menggunakan sebuah tongkat untuk membantu Asuka dan menyuruhnya untuk segera pergi. Kejadian ini sama persis seperti apa yang terjadi sebelumnya, hanya saja pintu itu belum juga meledak seperti yang diceritakan. Asuka terus memanggil Haruna untuk masuk tapi sayangnya sudah terlambat. Cahaya itu menghilang dan Haruna terjebak selamanya di dunia itu. Asuka sendiri kembali ke dunia nyata yang langsung dijemput oleh Sumiko. Asuka merasa tidak pernah mengenal Sumiko tapi Sumiko senang bercampur haru telah bisa menyelamatkan muridnya walaupun harus mengorbankan orang lain. Malamnya Sumiko mengucapkan terima kasih kepada Haruna yang sudah berguna untuknya dan semua koran tentang orang hilang pun diturunkan. Tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.